Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini. Kerinduan saya dan doa saya biarlah Sobat Maestro tetap terus dalam keadaan sehat, tetap terus dalam perlindungan Tuhan dan tetap terus bersuka cita. Karena kita percaya hari-hari ini betul ada goncangan, betul hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat banyak dari kita mengalami kekhawatiran, bimbang, ketakutan. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Kenapa kita jadikan dasar? Karena Yesus sendiri bilang, rumah yang didirikan di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelakunya dalam keseharian kita. Karena itu kalau kita dengarkan firman Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Puji Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, selama 25 menit ke depan saya Pendeta Glenn Latuheru akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kiranya saya percaya betul kita juga boleh tetap terus ikuti, taat akan protokol kesehatan pemerintah anjurkan, iya kan, cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, sehingga kemanapun kita pergi dan melangkah kita betul percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap kita. Tapi bagian kita kerjakan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya atas kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semua adalah bukti penyertaan Tuhan. Semua adalah bukti anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus Sobat Maestro dimanapun mereka berada, Amba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus juga malam hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Urapan-Mu ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan saya beri topik bahwa adalah hidup kita adalah sementara, atau hidup ini adalah sebuah kesempatan, ya kan? Karena jelas Yesus bilang bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus bilang, kita pun berada. Dengan kata lain, tempat kita bukanlah di bumi. Di bumi hanyalah kemah, ya kan, atau tempat sementara. Sama kayak Rasul Paulus bilang, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar di muka bumi ini, maka Allah, ya kan, sudah memberikan dan menyediakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal, yang sudah dibuat buat setiap kita. Karena itu Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita di muka bumi ini adalah sementara. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita buat dalam kesementaraan hidup ini, ya kan? Sehingga akhirnya dalam kesementaraan hidup ini kita udah mengerjakan apa? Kita udah buat apa? Sehingga apa yang Tuhan percayakan, karena ingat sudah dikasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah kepercayaan juga yang Tuhan titipkan, ya kan? Suamimu, istrimu, anak-anakmu, usahamu, jabatanmu, kedudukan, pekerjaanmu, itu adalah sebuah titipan yang Tuhan percayakan. Walaupun sebagian kita mengatakan, Pak, ini hasil usaha saya, ini rintisan saya, perusahaan ini saya yang rintis dari nol sampai sekarang udah berhasil. Bagaimana? Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan, sedemikian Tuhan bisa angkat kita, sedemikian cepat juga Tuhan bisa ngambil apa yang Tuhan titipkan atas kita. Sehingga bagian kita mengingatkan selalu diri kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan adalah perpanjangan tangan Tuhan, ya kan? Adalah kesempatan, adalah titipan yang Tuhan percayakan selama kita menjalani hidup di muka bumi ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat Alkitab firman Tuhan, Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Alkitab bilang begini, Yakobus 4 ayat 13 dan 14.
Sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perhatikan, Alkitab sudah mencatat bahwa hidup kita nggak tahu akan apa yang ada di hari depan. Kita nggak tahu apa ya, jangankan hari depan, besok aja kita nggak tahu, jangankan besok, sejam kemudian kita nggak tahu, jangankan sejam, 5 menit kemudian, 2 menit, semenit kemudian, berapa detik kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga kita tidak tahu. Kita bilang, kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apa arti hidupmu? Iya kan? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain, sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab sedang mengingatkan buat setiap kita, hidup ini cuma sementara. Alkitab Yakobus mengatakan bahwa kita digambarkan seperti uap. Hidup ini sama seperti uap yang mungkin hari ini ada, besok lenyap. Iya kan? Jadi kita nggak tahu kapan the end of the world. Kita nggak tahu kapan akhirnya dari hidup ini, akhirnya dari dunia ini, kita nggak tahu. Sehingga kita cuma bisa bilang, Tuhan, kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tapi makan sama kayak Rasul Paulus, saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang, hidupku yang sekarang aku hidup bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Iya kan? Rasul Paulus juga bilang, mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun aku harus hidup memberi buah, menghasilkan buah, memuliakan nama Tuhan, menggunakan kesempatan setiap hari untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Sehingga kita tahu, day by day aku tahu apa yang harus aku buat. Aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah diselamatkan. Amin, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan buat setiap kita secara khusus dalam Yakobus pasal 4 ini ayat 13 dan 14, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengerti bahwa hidup kita sama seperti uap yang hari ini ada, mungkin besok lenyap, maka kita harus menggunakan waktu yang ada dengan maksimal. Kita mesti menggunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk terus memberitakan kabar baik, untuk terus mendengarkan tentang kasih Kristus, untuk terus bersaksi buat nama Tuhan, untuk tetap terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena hidup kita sudah diselamatkan. Kita hidup bukan lagi buat kita, kita hidup untuk Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, hidup dan matiku adalah untuk Tuhan. Hidup dan matiku ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 103 pun mengatakan demikian, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, perhatikan, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi pertama, dalam Yakobus Alkitab mencatat bahwa hidup kita sama seperti uap yang hari ini ada, mungkin besok sudah lenyap. Sebentar saja kelihatannya. Bahkan Mazmur juga mengatakan bahwa manusia itu seperti rumput, bunga di padang. Demikian ia berbunga, angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenal. Bahkan di Mazmur 144 ayat yang keempat, manusia sama seperti angin. Pemazmur katakan, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Jadi Alkitab sudah mencatat bahwa hidup ini sementara, saudara. Hidup ini sementara. Jadi bukan soal bagaimana saya hidup, tapi apa yang sudah saya buat selama saya hidup. Gajah mati meninggalkan gading, macan singa mati meninggalkan loreng, ya kan? Manusia mati meninggalkan apa? Apa yang kita udah buat? Apa ya kira-kira orang-orang di sekeliling kita akan katakan setelah kita sudah tiada? Setelah dia melihat batu nisan atas nama kita, apa yang mereka katakan? Ada yang mengatakan, dulu nih orang hidupnya hancur, dulu nih orang hidupnya parah, nyusahin orang, dulu nih orang hidupnya nih selama dia masih hidup nih, orang ini mulutnya kasar banget, gak pernah kita temukan orang ini nih hidupnya memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya, wow, orang yang sekarang sudah tiada ini, yang namanya sudah tertulis di batu nisan ini, orang ini dulu ketika dia hidup, dia selalu menjadi berkat. Orang ini selalu membuat orang lain merasa kuat. Orang ini selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Saya selalu merasa diberkati melalui orang yang sudah dipanggil Tuhan ini. Apakah orang-orang di sekeliling kita
yang akan keluarkan perkataannya terhadap kita nanti setelah nama kita semua tertulis di batu nisan. Kira-kira perkataan apa yang akan dilontarkan mereka ketika mereka melihat nama kita? Seperti itulah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini hanya sementara, kalau kita memahami bahwa hidup kita ini sama seperti Alkitab katakan, seperti uap, seperti rumput, seperti bayang-bayang yang sebentar saja lewat, maka kita mesti tahu apa yang harus kita buat setiap hari. Kenapa? Karena ini titipan. Akan datang waktunya sang penitip. Apa yang sudah engkau kerjakan dengan apa yang aku titipkan? Apa yang dititipkan? Nafas, kehidupan yang dia titipkan buat setiap kita. Apa yang sudah kita buat? Biarlah ini menjadi bahan refleksi buat setiap kita. Apa yang sudah saya buat selama ini? Apakah hidup saya justru hanya menyerang orang? Apakah hidup saya justru jadi bahan makian orang? Apakah hidup saya justru membuat orang lain merasa dirugikan terus? Atau justru sebaliknya hidup saya sudah boleh memuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya? Kitalah yang tahu. Kitalah yang tahu, saudaraku. Musa pernah bilang dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kita perlukan adalah hati yang bijaksana. Kenapa? Sehingga kita tahu, kita mengerti, kita memahami apa yang harus kita lakukan di sepanjang kita hidup. Saudaraku, syarat untuk dipanggil Tuhan bukan orang tua, bukan usia senja, bukan juga kesehatan tentang sakit penyakit, no. Ada orang yang hari ini kita lihat sehat-sehat, besok sudah Tuhan panggil. Ada orang yang kita lihat masih muda, sudah Tuhan panggil. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita masih diberikan kesempatan, maka lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup ini ada waktunya. Ada seorang rekan saya bilang, bro, kita ini masih dipercayakan IMB sama Tuhan. Apa itu IMB? Izin menempati bumi, ya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya bilang, wah keren juga kalau gedung ada izin memiliki gedung gitu kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, izin membuat bangunan, izin mendirikan bangunan. Kalau kita IMB itu adalah izin menempati bumi. Selama kita masih diberikan kepercayaan untuk memiliki IMB sama Tuhan, saudaraku, izin menempati bumi, maka kita harus memiliki hati yang bijaksana. Apa yang harus saya buat selama Tuhan titipkan kesempatan untuk saya masih memiliki IMB, izin menempati bumi ini? Dan saya pelajari, kalau Tuhan masih titipkan kita kesempatan ini, maka sama-sama kita harus terus membenahi diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan, sehingga akhirnya orang lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan dalam kesementaraan ini mungkin kita harus menginvestasi, bukan mungkin, kita harus menginvestasikan hal-hal yang kekal. Dimulai ketika kita memulai hari. Iya kan? Mungkin kita hanya pakai beberapa menit, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menginvestasikan hidup kita dan hal yang kekal. Contoh, kita bangun berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangun setelah kita berdoa, kita baca firman, kita merenungkan firman, menyembah Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, sekalipun yang saya buat ini hanyalah beberapa menit, namun ini bersifat kekal. Menginvestasikan hal-hal yang kekal. Sehingga saya percaya kalau saya memulai hari ini dengan sesuatu yang kekal, maka di sepanjang hari ini Tuhan yang akan menopang saya. Amin, saudara. Bagian kita adalah melakukan apa yang kita tahu ini adalah benar. Kita tahu ini adalah benar, lakukan. Lakukan. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup yang singkat, hidup yang sementara ini kita pakai untuk menginvestasikan hal-hal yang kekal. Dunia menawarkan investasi, saudaraku. Maka sorga pun menawarkan investasi. Apa itu? Buat hal-hal yang kekal. Segala sesuatu yang kita buat bersifat kekal.
Merenungkan firman Tuhan setiap pagi, menyembah Tuhan setiap pagi, berdoa setiap pagi. Mungkin untuk sebagian orang mengatakan wasting time, pendeta, buang-buang waktu. Saya bangun pagi, saya mesti urus anak, saya bangun pagi, saya mesti urus suami, saya bangun pagi, mesti urus rumah tangga, saya mesti kerjakan ini, saya mesti kerjakan itu, saya mesti buat ini, saya mesti buat itu. Wah, nantilah urusan Tuhan. Come on, saudara. Come on, ingat hidupmu sementara. Lakukan sesuatu yang bersifat kekal. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu membenahi hidup kita dengan mempersiapkan buat suami, buat istri. Kita bekerja sebagai suami, mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan anak kita, keluarga kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh lakukan itu. Tapi ingat, kita harus lakukan, kita harus kerjakan apa yang terlebih dahulu Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita buat ini bersifat kekal, menginvestasikan hal-hal yang kekal, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Walaupun sifatnya sementara. Mungkin kau memulai penyembahan, pujian, berdoa, cuman mungkin habis 10-15 menit sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi 10-15 menit yang kita mulai hari bersama dengan Tuhan akan mempengaruhi, akan menentukan sepanjang hari yang akan kita lakukan dan kerjakan hari ini. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan selalu. Dan pada akhirnya, keputusan kita lah. Apakah kita tetap mau menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, atau kita menganggap pendeta omong kosong. Ya udahlah. Saya udah buat ini, saya udah buat itu, saya kerjakan, saya investasikan hal-hal yang buat keluarga saya kok, buat rumah tangga saya kok. Ya kan, ini juga baik. It's good. Semua ada di tangan saudara dan saya. Keputusan itulah yang menentukan seperti apa kita akan menjalani hari-hari hidup kita. Amin, saudara. Karena itu saya pelajari ada beberapa hal, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Karena kita mengerti hidup ini ada waktunya. Karena kita mengerti bahwa hidup ini ada limitnya. Kita bukan orang yang tidak mati-mati, saudaraku. Ya kan, ingat Yesus bilang kalau rumah udah jadi, maka dia akan datang menjemput kita. Kita nggak tahu kapan rumah kita jadi. Amin, saudara. Kita nggak tahu kapan rumah kita jadi. Yang perlu kita tahu ada waktunya di mana Tuhan Yesus akan menjemput kita. Dan kita nggak tahu kapan waktu itu. Tapi kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yang harus kita kerjakan, karena kita memiliki IMB, izin mendirikan jadinya tuh, izin menempati bumi sudah dikasih dalam Tuhan. Maka yang perlu kita ingat, pertama saudaraku, tetaplah terus menabur apa yang baik bagi semua orang. Amin. Tetap terus menabur apa yang baik. Tetap terus menabur apa yang baik. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta ini orang jahat sekali sama saya. Come on. Hidup ini cuma sementara. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita kejar? Kalau kita tahu, kalau kita membuat baik, berbuat baik kepada banyak orang, sekalipun mungkin dampaknya ada orang yang curang sama kita, dampaknya ada orang yang julid sama kita, dampaknya ada orang yang bilang sorohani, it's okay. Tapi bagian kita tetap kita mau kerjakan. Apa itu? Tetap menabur apa yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tahu apa yang kita tabur kita akan tuai. Tetap menabur yang baik bukan berarti kita mengharapkan tuaian dari apa yang kita tabur. Itu udah pasti. Tapi kita menabur yang baik karena kita tahu, sudah dikasih dalam Tuhan, ini adalah kesempatan saya hidup memberikan buah. Amin. Ini adalah kesempatan untuk kita hidup memberikan buah. Karena Paulus sudah mengingatkan, kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita selesai dan kita akan kembali ke rumah Bapa. Tapi kalaupun kita masih dipercayakan sebuah kehidupan, maka saya harus hidup memberi buah. Apa itu? Tetaplah menabur apa yang baik. Engkau suami-suami tetap tabur apa yang baik. Engkau istri-istri tetap tabur apa yang baik. Engkau anak-anak tetap tabur apa yang baik. Engkau orang tua tetap tabur apa yang baik. Kenapa? Karena untuk itulah kita ada. Hendaklah engkau tetap melakukan kebaikan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita adalah tetap terus lakukan, menabur apa yang baik. Yang kedua saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, karena hidup kita ini ada batasnya, ada waktunya, ada limitnya. Selain kita harus tetap terus menabur apa yang baik, maka yang kedua, berjaga-jaga.
Jangan sampai kita didapati udah berjaga-jaga, udah siap sedia, ketika Yesus kali datang yang kedua, kita nggak berjaga-jaga dan kita akhirnya kita tertinggal dan pintu tertutup. Yesus memberikan contoh, ada maksudnya saudara, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, sama-sama menjadi 10 perempuan yang menantikan pengantin datang, pria datang. Tapi yang 5 mempersiapkan segala sesuatu. Namun yang 5 ini yang bodoh, yang Alkitab catat, ini tidak mempersiapkan minyaknya. Sehingga ketika akhirnya pengantin pria datang, mereka benar sama-sama menanti. Tapi minyak mereka kurang. Apa maksudnya? Mereka tidak mempersiapkan dari awal hal-hal yang bersifat kekal. Mereka tidak mempersiapkan dari awal apa yang harus mereka siapkan. Ketika Kristus datang kali yang kedua menjemput mereka, apa yang akan dia tanyakan buat setiap kita, apa yang akan kita buat, apakah kita udah siap? Berjaga-jaga. Sehingga ketika dia datang, Yesus kali datang yang kedua, ketika pengantin pria itu datang, kita didapati Tuhan tetap setia. Ingat, bukan awal yang menentukan saudara, tapi akhirnya. Seperti apa akhir hidupnya? Simson dari awal sudah dibilang sejak masa kandungannya, engkau menjadi seorang Nazir Allah. Tapi akhir dari hidupnya membuat dia malu. Saul saudara dikasih dalam Tuhan, diurapi menjadi raja, tapi di akhirnya ditolak oleh Tuhan. Yudas dikasih dalam Tuhan, saudaraku, dipilih oleh Yesus, namun akhir hidupnya hancur, mengkhianati. Bukan awal yang menentukan, tapi bagaimana kita menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Matius 24 ayat 13, Yesus jelas bilang, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Jadi yang pertama, dalam kesementaraan hidup ini, dalam kita mengerti bahwa hidup kita ada waktunya, izin menempati bumi, maka yang pertama, tetaplah terus menabur apa yang baik. Sekalipun mungkin hari-hari ini engkau dikecewakan, engkau disakiti, engkau difitnah, it's okay. Tetap terus tabur yang baik. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan buat kita memuliakan Tuhan. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam kesementaraan hidup ini? Ketika kita mengerti bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menempati bumi. Yang kedua, berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga, karena kita nggak tahu kapan mempelai pria kita datang. Dengan kata lain, kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan hidup kita untuk menantikan mempelai pria itu datang. Sehingga ketika mempelai pria itu datang, kita mempelai wanita sudah berdandan dengan siap sedia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah kita menantikan Kristus datang kali yang kedua, jangan sombong dengan hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita datang ke muka bumi ini dengan telanjang. Kita pun pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita miliki saat ini, itu hanyalah titipan. Ingat, tidak selamanya kita ada di muka bumi. Kita sudah belajar tadi, hidup sama seperti uap, hidup sama seperti rumput, hidup sama seperti bayang. Sebentar saja ada, lalu lenyap. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Ingat, semua ada waktunya, di mana sang penitip akan mengambil apa yang dititipkannya. Yesus sudah memberikan contoh ketika dia ada dititipkan talenta 5, ada talenta 2, ada talenta 1. Apakah kita kelola? Kita kelola betul, tapi kita mesti ingat, ini titipan. Berarti kita pengelola, bukan pemilik. Amin saudara. Kita pengelola, bukan pemilik. Jadi ingat, kalau suatu saat nanti sang pemilik datang, kita cuma bisa bilang, apa yang Tuhan engkau pemilik inginkan, ambil. Karena saya cuma apa? Pengelola. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, jangan pernah sombong dengan apapun yang Tuhan titipkan. Karena ada waktunya dia mengambil. Kalau dipercayakan untuk dititipkan, maka gunakan apa yang dititipkan itu untuk memuliakan nama sang penitip. Dan yang keempat, yang terakhir, karena kita percaya hidup ini hanya sementara. Karena kita percaya hidup ini sama seperti uap, hidup ini sama seperti rumput, hidup ini sama seperti bayang yang sebentar saja. Maka yang keempat, pastikan kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemana kita pergi? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Barang siapa datang melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas, kalau orang memiliki Yesus, maka dia memiliki kepastian keselamatan. Orang memiliki Yesus, dia memiliki kepastian sorga dalam hidupnya. Orang memiliki Yesus, jaminannya jelas. Dia memiliki kekekalan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita memahami kemana setelah kita pergi meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, kita tidak perlu takut akan kematian. Kenapa? Karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru setelah kematianlah kita melihat kemana kita pergi masa-masa kekekalan itu. Amin. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani hari-hari ini, saudaraku, ingat. Yang pertama, tetap terus tabur yang baik. Kenapa? Karena hidup ini cuma sementara. Yang kedua, ingatlah, jaga-jaga, berjaga-jaga. Karena bukan awal yang menentukan, tapi akhirnya. Kita nggak tahu kapan Kristus datang kali yang kedua. Karena itu tetap berjaga-jaga, tetap setia. Dan yang ketiga, jangan sombong, kita cuman pengelola. Kita bukan pemilik dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan yang keempat, pastikan kemana kita pergi setelah Tuhan panggil kita. Karena itu, biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Biar firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah waktu yang singkat yang kami jalani ini, kami tetap terus menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tetap terus berjaga-jaga. Kami tetap terus rendah hati dan menyadari apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyadari hidup kami hanyalah sementara. Berkati setiap teman-teman Radio Maestro dimanapun mereka berada. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Bahkan radio ini hamba ucapkan berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Berkati juga yang sakit, Allah, hamba berdoa kuasa kesembuhan turun atas mereka. Mereka yang berbeban berat, Tuhan tolong sehingga mereka mengalami mujizat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.